Oke guys, welcome back to my video channel Yovan Valentino. Hari ini tepatnya hari Senin ya. Cuacanya sangat mendukung meskipun tadi pagi udah memasuki musim dingin ya. 13 degrees, 5 degrees tadi pagi juga, dan siang ini cukup lumayan bagus 20 degrees gitu karena ada matahari guys. Oke, hari ini aku mau buat vlog guys. Jadi aku mau buat vlog, yaitu vlognya ini question and answer ya. Jadi salah satu teman dikatakan teman baik, teman sahabat ya, juga aku anggap saudara sendiri, aku anggap adik sendiri meskipun baru kenal, karena kita itu matching banget waktu dia ada di posisinya di Romania ya. Jadi perkenalan singkat kita itu cukup ya mengesankan lah, paling enggak lah. Nah, jadi hari ini aku membuat ide karena udah lama sih sebenarnya sih mau membuat vlog bareng salah satu cowok ini, namanya yaitu Bovan. Kalau kalian tahu, mungkin ada beberapa teman-teman yang ada di Romania, Indonesia yang berada di Romania tahu pasti ya, karena anak ini emang gua akuin pemberani ya, maksudnya pantang menyerah dan selalu taat guys. Maksudnya taat itu dalam artian itu dia juga rajin, sholatnya juga rajin gitu. Kenapa aku bilang ini emang kenyataan, karena selama dia di Romania itu sering dia juga tinggal di apartemenku, jadi dia selalu minta izin ke aku untuk sholat gitu. Jadi aku akuin emang ya, sambil bekerja dan melakukan ibadah itu penting juga ya, karena dengan ibadah kita berdoa meminta agar masa depan kita lebih bagus ke depannya. Oke, jadi hari ini khusus aku buat vlog untuk membuat inspirasi teman-teman semua yang ada dimanapun berada, yang mau bekerja di luar negeri, khususnya di Eropa ataupun di benua Asia yang lainnya atau benua Amerika ya. Jadi video vlog hari ini itu sangat menginspirasi lagi. Semoga membuat kalian mendapatkan motivasi yang lebih bagus lagi. Nah, dan perjalanan si Bovan ini cukup menarik guys ya. Dari dia suka juga salah satu bekerja sambil jalan-jalan, konsepnya dia itu. Jadi dia udah punya pengalaman di beberapa negara di Eropa, meskipun tidak hanya bekerja tapi dia udah melakukan perjalanan traveling guys. Jadi emang benar-benar pengalamannya dia itu menikmati hidup dan ya menikmati, enjoy with the life lah maksudnya, karena statusnya dia masih single juga, jadi ya dia merasa bebas untuk jalan-jalan juga. Oke, lebih lanjutnya ikutin video vlog question and answer yang aku berikan pertanyaan kepada Bovan, dan selamat mendengarkan vlog langsung interview question dan answer dari Bovan guys. Oke. Halo guys, selamat pagi waktu Jerman. Sekarang udah menunjukkan pukul 11 pagi ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bang Yovan kepada saya. Langsung saja perkenalkan, nama saya Fikran Bovandra. Kalian bisa panggil saya Bovan. Saya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah berapa lama kamu bekerja sebagai cook? Oke, sudah berapa lama kamu bekerja sebagai cook? Gimana ya Bang ya? Kalau mau dibilang sudah berapa lama kerja sebagai cook sih sebenarnya kalau mau boleh jujur nggak pernah kepikiran untuk bisa bekerja sebagai cook ya. Soalnya kemarin itu setelah saya lulus SMA ya Bang ya, saya itu lanjut kuliah jurusan komunikasi, fokus kayak broadcasting, fotografi sama sinematografi. Cuman pada masa-masa itu aku coba sambilan kerja part time juga di restoran, dan lulus SMA pun juga sama. Saya coba kerja juga di salah satu restoran, kerja sambilan lah, bukan hanya saja di kitchen, tapi saya juga coba kerja sebagai asisten, jadi barman juga, jadi waiter juga gitu. Cuman ya lambat laun nggak tahu lah, mungkin jodohnya udah
udah kerja sebagai cook dan sudah ada di Eropa sih, ya mungkin itu sudah jalannya ya. Tapi kalau mau dihitung kasarnya dari semenjak lulus SMA sampai sekarang mungkin ada sekitar 7 tahunan sih. Cuman baru benar-benar fokus dalamin dunia kitchen itu ya pas saat setahun sebelum saya berangkat ke Eropa. Kenapa mencari kerja di luar negeri, bro? Oke, kenapa cari kerja di luar negeri? Kenapa? Ya nggak tahu sih, dari kecil tuh bang aku tuh suka banget traveling ya. Dari kecil tuh sering ngelihat apa kayak peta-peta dunia, terus pelajarin buku-buku geografi. Jadi kayak dari kecil tuh udah pengen aja kayak traveling ke berbagai negara. Tapi semenjak aku mulai tumbuh dewasa, untuk awal pikiran kerja sih nggak ada berpikir bilang mau kerja di luar negeri, tapi lebih tepatnya tuh kayak pengen ngejelajah semua tempat-tempat yang baru, ketemu dengan orang baru, mencoba hidup bersama mereka dengan lingkungan yang baru. Namun mungkin yang dikasih sama Tuhan adalah ya kamu dapat jodoh pekerjaan itu ya di luar negeri. Jadi sengaja dan tidak disengaja pun ya ternyata aku bisa dapat kerjaan tetap di luar negeri. Tapi memang dari dalam hati sih pengen banget sih hidup dan tinggal di Eropa. Udah cita-cita dari kecil dulu. Oh ya, kalau ditanya apa yang buat saya tertarik mencari nafkah, mencari cuan di Eropa, ya otomatis lah kita tahu ya kan, gaji di Eropa jauh lebih baik ketimbang di negara kita gitu. Kita nggak pungkiri itu kan. Tapi bukan semata-mata gaji sih yang saya pikirkan ada. Cuman itu lagi, balik lagi yang di pertanyaan sebelumnya. Saya itu tipikal orang yang suka berkelana kemana-mana gitu, nggak hanya di satu tempat. Jadi di mana menurut saya itu tempat itu saya suka dan saya nyaman, ya saya menetap di tempat itu. Mau di situ gajinya lebih baik dari sebelumnya ataupun di bawah dari tempat kerja saya sebelumnya, tapi kalau menurut saya itu nyaman, ya saya ambil. Tapi poin dari semuanya ya pasti masalah gaji, masalah fasilitas hidup di sini juga oke, sama lingkungannya juga. Itu sih menurut saya. Oke bang, bekerja di mana sekarang? Coba lihat sendiri. Nih aku sekarang lagi ada tepatnya di Dresden, Jerman. Nah Dresden ini letaknya itu di daerah timur Jerman. Spesifiknya di timur tenggaranya Jerman itu, sekitar sejaman dari Praha, Ceko. Kota ini sih tidak terlalu sebesar kayak kota-kota Jerman di Jerman Barat ya. Tapi di sini menurut aku sih sudah lebih baik ketimbang tempat-tempat saya sebelumnya, tempat-tempat kerja saya sebelumnya di negara-negara yang tempat saya tinggal kemarin. Oke, sekarang saya kerja di sini itu sebagai chef Indo Asia.
Nah kebetulan di sini ada sebuah kalau mau dibilang apa ya, bistro juga sih, baru buka. Dia itu pengen nge-hire seorang chef dari Asia Tenggara untuk buat masakan khusus Indo-Asia gitu, semacam kayak masakan Indonesia, Thailand, little bit Chinese, Japanese gitu. Jadi mix, dan dia mau juga makanan Asia itu bisa berkolaborasi dengan masakan Italia yang udah populer di Eropa gitu. Jadi dia pengen combine, bisa nggak masakan Italia itu ke cover juga sama masakan Asia. Jadi bisa jadi satu menu di mana itu ada sebagian masakan Italia dan ada sebagian masakan Asia. Nah maunya owner itu seperti itu. Jadi saya di hiring untuk kerjakan sebagai chef untuk menghandle makanan tersebut. Wow, berat nggak kerja di luar negeri? Kalau boleh jujur sih, pertama datang dari Indonesia, saya kerja di Rumania. Itu asli berat banget. 3 bulan pertama berat banget. Saya kerja 12 jam sampai bahkan 15 jam per hari, dan cuma 1 hari libur. Kadang pun libur, kalau sibuk itu kita disuruh masuk. Ya resiko lah, kamu harus ambil resiko itu kalau kamu pengen kerja ke luar negeri. Itu salah satu resiko. Jadi kamu harus tahan mental, tahan fisik, itu yang paling utama. Dan dimanapun itu kamu kerja, setelah saya pindah pun dari Rumania, pindah ke Poland dan ke Jerman pun, sistem kerja seperti itu. Dan itu bukan berlaku untuk kita saja, semua orang-orang di sini, bahkan orang-orang Jerman pun juga seperti itu. Karena orang Eropa itu diakui giat kerja, dan mereka kuat kerja, disiplin. Jadi waktu itu adalah uang sih. Cuman yang mungkin beda, setiap negara beda-beda. Kalau kamu masih di Eropa Barat, rata-rata sih mereka itu membayar kamu per jam. Jadi selama kamu masih kuat, kamu mau kerja sampai 15 jam pun, kalau memang kamu pengen nyari duit, ya kamu lakuin. Jadi seperti itu. Yang bikin berat kerja di Eropa sih itu sih. Kamu harus tahan banting. Sistem kerja dan waktu kerja yang menurut aku banyak sih di Eropa ketimbang di Indonesia. Apa suka duka kerja di Eropa, Bang ya? Jadi kalau suka dukanya dulu ya itulah. Kemarin kerja dengan waktu yang nggak sehat gitu, Bang. Terus kemarin juga dapat tempat kerja dengan orang-orang yang toksik. Terus apalagi sih, bahasa, Bang. Soalnya kan kemarin di Rumania itu saya terbentur sama bahasa kan. Soalnya tempat kerja saya kan bukan di ibu kota Rumania, bukan di Bukares, tapi di salah satu kota kecil, dimana orang-orang di sana itu nggak fasih berbahasa Inggris, malah nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Dan rata-rata teman kerja saya itu orang-orang tua semua kan. Jadi poin-poin itu yang bikin saya berat untuk kerja. Tapi di lain sisi banyak sukanya juga, banyak hal-hal yang membuat saya jadi kangen dengan suasana di Rumania. Contohnya saja teman-teman Indonesia di Rumania, termasuk Bang Yovan sendiri ya. Bang Yovan tahu sendiri kan gimana perjuangan saya waktu di Bukares, kita sama-sama gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih yang bikin saya nggak bisa lupa bagaimana kekeluargaannya orang-orang Indonesia di Rumania. Bagaimana mereka saling
saling solid, saling mendukung satu sama lain. Contoh kasus kemarin juga pun saya sempat kalau mau dibilang sebagai homeless di Rumania karena nggak ada pekerjaan. Saya resign dari tempat kerja saya, dan siapa yang membantu saya? Ya itulah kalian semua, orang-orang Indonesia, termasuk Bang Yovan sendiri. Ada teman saya juga, Diki, anak-anak Ponicia, ada juga teman saya yang udah pindah ke Dubai sekarang, namanya Edo. Itu mereka semua tuh sangat sayang sama saya, dan hal-hal itu yang membuat saya nggak bisa lupain bagaimana rasanya hidup jauh dari keluarga, tapi mereka itu malah melebihi keluarga saya sendiri gitu Bang. Ya kalau mau diceritain panjang kayaknya nggak cukup ini durasi video vlognya Bang kayaknya. Oke, selain masak dan hobi traveling, negara mana yang paling membuat saya terkesan ya? Kalau mau dibilang sih Myanmar sama Maroko. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pertama, kalau Myanmar itu berasa seperti saya kembali ke zaman 1950 ya. Soalnya kayak teknologi dan kehidupan masyarakat di sana tuh masih benar-benar tradisional. Jadi hal itu yang paling saya nggak bisa lupain dengan Myanmar. Terkhusus juga dengan dengan wanita leher panjang itu kan di Myanmar. Itu sangat-sangat autentik sekali, yang nggak bisa kamu dapatin di negara manapun. Dan kedua adalah Maroko. Kenapa saya bilang Maroko? Karena di Maroko itu kamu bisa dapatin semua. Mau dapatin padang pasir iya, mau kamu dapatin suasana kayak alamnya Eropa juga ada di daerah utara dekat. Oke, pengalaman terburuk ya selama di Rumania terkhususnya, ya itu pertama dari tipikalnya orang Rumania yang menurut aku sih agak keras ya, tapi nggak semua, general. Cuman di tempat kerja saya kemarin ya itu mereka itu agak keras, temperamental, dan bahasa. Pengalaman jelek itu sih yang bikin saya agak kadang nggak betah juga sih tinggal di Rumania. Dan ada juga momen terburuk juga saat saya dimana setelah saya sudah resign kan Bang, saya pindah ke Bukares, dan itu kan pengalaman terjelek saya jadi homeless kan, tanpa ada siapapun. Saya hidup sendiri, cuman pengalaman buruk itu tercover karena adanya kalian gitu. Jadi kalau menurut saya sih saya nggak bisa bilang itu pengalaman terburuk ya, soalnya mungkin kalau nggak ada kalian kemarin ya mungkin bisa dibilang itu pengalaman terburuk, karena benar-benar aku nggak ada pekerjaan, jobless, terus harus tinggal di Rumania sendiri, nunggu visa Polandia kelar gitu kan. Itu tapi semua itu tercover ya setelah kalian ada gitu. Jadi menurut aku sih itu nggak jadi salah satu pengalaman terburuk buat saya. Oke, selain masak dan hobi traveling, negara mana yang paling membuat saya terkesan ya? Kalau mau dibilang sih Myanmar sama Maroko. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pertama, kalau Myanmar itu berasa seperti saya kembali ke zaman 1950 ya. Soalnya kayak teknologi dan kehidupan masyarakat di sana tuh masih benar-benar tradisional. Jadi hal itu yang paling saya nggak bisa lupain dengan Myanmar. Terkhusus juga dengan dengan wanita leher panjang itu kan di Myanmar. Itu sangat-sangat autentik sekali, yang nggak bisa kamu dapatin di negara manapun. Dan kedua adalah Maroko. Kenapa saya bilang Maroko? Karena di Maroko itu kamu bisa dapatin semua. Mau dapatin padang pasir iya, mau kamu dapatin
suasana kayak alamnya Eropa juga ada di daerah utara dekat. Cita-cita yang belum kamu capai dan ingin kamu dapatkan. Yang jujur sih bang ya, jodoh sih bang. Iya, kalau boleh sih bisa ngikutin jejak abang ya, bisa dapat jodoh orang Eropa, ya kan? Ya, untuk sejauh ini sih apa yang saya capai ya, alhamdulillah udah terwujud. Memang dari awal kan semenjak saya sampai di Rumania itu sebagai kayak zona transit doang sih bang. Saya pengen banget bisa kerja di Eropa Barat, kayak di Spanyol, Belanda, Jerman. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun saya kerja keras di Rumania maupun di Poland, akhirnya saya bisa mewujudkan impian itu sih, bisa sampai ke Jerman dan mendapatkan apa yang saya mau juga. Khususnya saya bisa mempromosikan masakan Asia, terkhususnya masakan Indonesia juga di Jerman. Itu salah satu hal yang buat saya bangga sih dengan perjuangan yang telah saya lakukan selama ini sih bang. Jadi kalau mau dibilang pencapaian yang belum saya dapat sih sejauh ini, menurut aku sih sudah cukup sih bang. Hanya saja kembali kayak tadi sih, ya pengen segera dapat jodoh sih, kalau bisa yang kayak abang gitu. Ya kan, siapa tahu ya kan bang ya, bisa dapat istri orang bule ya kan, memperbaiki keturunan ya kan bang. Gimana bang? Oke, buat teman-teman PMI maupun teman-teman kita yang berada di Indonesia dan pengen kerja ke luar negeri, saran saya sih ya, kalau kamu memang benar-benar niat dari awal untuk mau bekerja ke luar negeri, itu jangan setengah-setengah lakukan. Kalau memang kamu merasa aduh ada kerikil, ada hambatan, mau itu contohnya masalah keuangan atau masalah apapun itu, jangan patah semangat. Kamu usaha bagaimanapun itu pasti ada jalan. Karena saya rasakan banget itu. Dari awal saya berjuang di Indonesia untuk bisa bekerja ke luar negeri, itu nggak semudah yang dibayangkan, pasti sulit. Tapi kalau kamu tetap berusaha, tetap maksimal memperjuangkan itu, ya kamu bakalan dapat apa yang kamu mau gitu. Semuanya itu nggak instan, perlu waktu, perlu tenaga, perlu finansial, dan itu nggak murah. Jadi menurut saya kamu harus siapin dari dalam diri kamu sendiri untuk bisa menghandle semua itu, baru kamu berani mencoba untuk melangkahkan kaki kamu bekerja ke luar negeri. Dan satu lagi, apa yang saya dapatkan selama ini, yang dimana cita-cita saya pengen banget bisa kerja ke Eropa Barat, dan alhamdulillah dalam kurun waktu 2 tahun saya bisa mewujudkan itu. Karena apa? Satu rahasia saya, yaitu doa orang tua. Jadi kamu minta restu sama orang tua kamu, minta doa, semoga semua yang kamu lakukan, yang kamu perjuangkan itu semua dilancarkan. Karena tanpa doa orang tua itu, menurut aku sih mustahil sih kamu bisa dapat. Bukan mustahil, maksudnya susah untuk kamu raih gitu. Dan jangan pernah menyerah, karena apa yang saya lalui selama 2 tahun itu nggak mudah. Dari Indonesia lalu ke Rumania, lalu lompat ke Polandia, dan sekarang baru bisa sampai ke Jerman. Itu nggak mudah, banyak sekali perjuangan. Jadi intinya jangan pernah menyerah, tetap berdoa, semangat, fokus sama tujuan kamu, dan lupakan apa pendapat orang lain. Yang penting apa yang ada dalam pikiran dan hati kamu lakukan itu aja sih. Oke? Terima kasih banyak udah mendengar
cerita dan pengalaman saya sampai bisa bekerja di Jerman, sampai bisa settle di salah satu negara yang saya impikan untuk bisa bekerja dan bisa hidup di sini. Jadi terima kasih banyak teman-teman, terima kasih juga sama Bang Yovan udah kasih kesempatan buat saya. Semoga makin banyak juga anak-anak muda Indonesia khususnya yang berani melangkahkan kakinya untuk bisa bekerja ke luar negeri. Jika kamu ingin memperbaiki kehidupan kamu ya salah satu caranya ya itu, kamu harus berani lompat dari zona nyaman kamu untuk bisa hidup tegak berdiri di tempat asing yang kamu belum tahu sama sekali. Itu salah satu kunci kesuksesan menurut saya. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan, sampai jumpa kembali, dan terima kasih juga buat Bang Yovan yang udah undang saya di vlognya kali ini. Sampai jumpa teman-teman. Oke guys, sampai di sini dulu video vlog Yovan Valnino. Semoga dengan video inspirasi motivasi ini dengan salah satu teman kita yang udah sukses, udah memulai karirnya di negara Eropa Barat, khususnya di Jerman. Karena dari aku sendiri sih selamat dan semoga sukses buat Bro Bovan. Jaga diri baik-baik dan tetap semangat jauh dari orang tua, karena kita saling merantau di negara Eropa ini. Dan buat teman-teman yang udah nonton video vlog ke Question and Answer with Bovan, terima kasih. Semoga video-video Yovan Valnino memberikan inspirasi, memberikan motivasi buat kalian semua. Salam anak perantauan Indonesia. Siapa kita? Indonesia pastinya.